Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Undang-Undang Penanggulangan COVID-19. Materi ini dipresentasikan oleh anggota kelompok 3 yang terdiri dari Asyifa Zahrani, Olivia Bongga Pasau, Fatin Salsabila Putri Yuki, Angelin Natasha Pradevi, dan Vivi Alvina Damayanti Samsurijal. Dosen pengampu mata kuliah ini, mata kuliah Pendidikan Kewargaan Negara 68, yaitu adalah Rahmatullah Jafar SIP MSI. Adapun submateri yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama, definisi undang-undang dan apa saja undang-undang COVID-19 di Indonesia. Yang kedua, bagaimana realita penerapan undang-undang COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, apa saja masalah yang terjadi pada Undang-Undang COVID-19 di Indonesia. Dan yang terakhir adalah, apa solusi dari masalah Undang-Undang COVID-19. Definisi Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang Dasar Penanggulangan COVID-19. Definisi Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar atau UUD merupakan peraturan perundang-undangan yang tertinggi serta menjadi dasar dari semua peraturan perundang-undangan. UUD merupakan aturan pokok yang menentukan dasar serta cara kerja badan atau lembaga negara, menentukan jenis peraturan perundang-undangan mana yang seharusnya ada, instansi atau lembaga mana yang seharusnya membuat maupun merubahnya. Undang-Undang Dasar tentang Penanggulangan COVID-19 di Indonesia. UUD Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 atau COVID-19, dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Alasan pemerintah menetapkan penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Pada tahun 2020 ini, dunia mengalami bencana pandemi coronavirus disease 2019 atau yang kita kenal sebagai COVID-19. Penyebaran COVID-19 membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia. Pandemi COVID-19 juga secara nyata telah mengganggu aktivitas ekonomi dan membawa implikasi besar bagi perekonomian sebagian besar negara-negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi global diperkirakan akan menurun dari 3% menjadi hanya 1,5% atau bahkan lebih rendah dari itu. Perkembangan pandemi COVID-19 juga berpotensi mengganggu aktivitas perekonomian di Indonesia. Salah satu implikasinya berupa penurunan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diperkirakan dapat mencapai 4% atau lebih rendah, tergantung kepada seberapa lama dan seberapa parah penyebaran pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 mempengaruhi atau bahkan melumpuhkan kegiatan masyarakat dan aktivitas ekonomi. Sehingga diperlukan berbagai upaya pemerintah dan lembaga terkait untuk melakukan tindakan antisipasi untuk menjaga stabilitas sektor keuangan. Penyebaran pandemi COVID-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah, dan sektor keuangan yang harus segera diambil pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud untuk mengatasi kegentingan yang memaksa tersebut.
Presiden, sesuai kewenangannya, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada tanggal 31 Maret 2020 telah menetapkan peraturan pemerintah stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan. Baiklah, selanjutnya adalah penerapan Undang-Undang COVID-19 di Indonesia. Dalam upaya penanggulangan wabah virus corona, pemerintah telah menerbitkan beberapa regulasi. Yang pertama, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang reformasi kegiatan relokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan virus corona. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Yang ketiga, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non-alam penyebaran COVID-19 sebagai bencana nasional. Selanjutnya, yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam rangka percepatan penanganan virus corona ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 2020 oleh Presiden Joko Widodo. Yang kelima, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus 2019. Yang selanjutnya adalah Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas Keputusan Presiden yang Nomor 7 yang tadi kita bahas tentang gugus tugas percepatan penanganan coronavirus. Kemudian, ada upaya-upaya yang dilakukan setelah ditetapkannya regulasi-regulasi tadi. Yang pertama adalah kebijakan social distancing atau physical distancing. Adanya social distancing ini sangat efektif untuk menghambat penyebaran virus corona karena dalam hal ini akan dicegah orang yang sakit melakukan kontak langsung atau kontak dengan orang yang sehat. Maka dari itu, sebaiknya kebijakan ini atau kebijakan sosial ini harus dimuat dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam upaya penanganan wabah virus corona. Yang salah satunya mengatur social distancing adalah kewajiban. Kemudian yang kedua adalah perlindungan bagi tenaga kesehatan sebagai garda depan. Perlindungan tenaga kesehatan bergulir setelah adanya 7 dokter meninggal akibat positif corona. Selain itu, ada beberapa hal seperti kelelahan dan juga serangan jantung menjadi salah satu faktor pentingnya perlindungan bagi tenaga kesehatan. Selanjutnya yang ketiga adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Kewenangan pembatasan sosial berskala besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan merupakan wewenang absolut pemerintah pusat. Dari pasal 1 sampai pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa karantina kesehatan dilakukan untuk mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit atau faktor risiko kesehatan yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Maka dari itu, jika pemerintah daerah yang merasa daerahnya memiliki situasi yang darurat atau termasuk zona merah, maka hendaknya melakukan lockdown. Masalah dan solusi. Pemerintah sejak awal telah menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan terkait pencegahan dan penanganan COVID-19. Yang pertama, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar ditetapkan tanggal 31 Maret 2020. Yang kedua, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat ditetapkan pada tanggal 31 Maret tahun 2020. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman
yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang yang diundangkan tanggal 16 Mei tahun 2020. Reaksi masyarakat. Persoalan yang dihadapi di daerah tidak hanya masalah dalam melayani pasien yang terpapar COVID. Masalah lainnya yakni pemenuhan kebutuhan sehari-hari bagi masyarakat sebagai akibat kebijakan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, ataupun pembatasan kegiatan masyarakat dalam menangani COVID-19. Masing-masing kepala daerah mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan agar daerahnya dijadikan sebagai daerah atau wilayah PSBB. Terdapat juga kepala daerah yang tidak mengajukan PSBB dengan berbagai alasan terutama masalah perekonomian, tetapi lebih memilih menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Dampak COVID-19 ini. Banyak pekerja yang dirumahkan bahkan terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. Akibatnya, warga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga mengandalkan bantuan dari semua pihak termasuk pemerintah. Berbagai sumber dan jenis bantuan seperti bantuan dari pemerintah pusat, jaring pengaman sosial dari Pemprov, dan juga bantuan sosial dari pemerintah kabupaten atau kota. Berbagai upaya kepala daerah dalam mengatasi persoalan kondisi luar biasa ini di daerah, namun tetap saja belum sesuai harapan publik. Kemudian yang berikut yaitu solusi. Kondisi saat ini masyarakat sangat membutuhkan bantuan. Tidak cukup penyelenggara pemerintahan hanya merencanakan, mendistribusikan anggaran ataupun memberikan bansos, tetapi juga perlu memastikan tersampaikan dan diterimanya bantuan sosial tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan, atau selain itu, penyelenggara pemerintahan diharapkan kehadirannya untuk menyelesaikan setiap keluhan atau laporan warga atas bantuan sosial secara cepat dan terukur selama masa darurat pandemi COVID-19. Kesimpulan untuk materi ini, tidak hanya memiliki dampak terhadap kesehatan masyarakat, penyebaran pandemi COVID-19 yang memberikan dampak dan mengancam pertumbuhan ekonomi Indonesia, antara lain karena menurunnya penerimaan negara serta ketidakpastian ekonomi global, memerlukan kebijakan dan langkah-langkah luar biasa di bidang keuangan negara, termasuk di bidang perpajakan dan keuangan daerah dan sektor keuangan yang harus diambil pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna mengatasi kondisi mendesak tersebut dalam rangka penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan dunia usaha yang terdampak. Oleh karena itu, diperlukan perangkat hukum yang memadai untuk memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah yang dimaksud. Seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Baik, sekian presentasi dari kami. Apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.